gimana kalau misalkan mondoknya pindah? Langsung saya kaget dengar kayak gitu. Kok emang kenapa gitu mah? Kunaon pindah? Kalau bahasa Sunda kenapa pindah? Aib kan masih betah di sana. Jadi diutarakan lah alasannya, si A teh udah punya keluarga, udah punya banyak istri gitu ya. biaya yang harus dikeluarin. Jadi intinya permasalahan ekonomi aja ya. Itu. Kan karena saya penasaran karena usia muda itu ya tadi ya. Bukan usia itu, masih anak-anak lah. Usia 10 tahun atau 9 tahun udah jauh dari orang tua. Pernah nggak kehabisan bekal? Kalau Di usia bekal, itu di usia pas masih SD lah. iya. Karena Sering sih. Sering ya. Sering sih kalau di SD. Jadi biasanya kalau kita habis bekal itu suka nelpon. Nelpon. Iya, jadi kita misalkan contoh dikasih uang berapa ya 1 bulan. Kalau nggak salah dulu mah masih, mungkin sekarang segimana ya. Dulu itu saya dikasih paling sekitar 100 ya, udah besar ya, 100.000. 100.000 Iya. per bulan. Selama biasanya itu sebulan. Sebulan ya. Sebulan. Jadi saya selalu menyisihkan uang itu. Saya sisihkan 20.000. Itu waktu SD? Iya, 20.000 buat nelpon. Saya sisihkan itu uangnya uang panas lah. Oke. Jadi ketika emergensi buat nelpon. Itu buat nelpon biasanya. 20.000 ya. Buat nelpon ke rumah. Tapi biasanya kalau memang kurang juga, kadang saya suka nabung sih sama ibu kos. Jadi kadang kalau kita lagi butuh dan memang stok uang habis, bisa ini dulu lah, diganti dulu sama ibu kos. Nah, di usia anak-anak pastinya kan kita punya banyak keinginan lah. Iya. Saya mungkin usia itu pengen mainan lah apa. Ustadz sama nggak kayak gitu? Misalkan di usia ya anak SD kan banyak mainan. Mungkin jajanan di SD kan mainan ini. Sama nggak mengalami kayak gitu nggak? Sama sih, sama. Terus siasatinya gimana? Jauh dari orang tua? Paling kita itu tadi, maksudnya yang seharusnya dalam sebulan itu harus awet segitu, kita kehabisan duluan gitu ya? Iya, jadi enggak sih. Kadang udah habis duluan, kadang kita juga sedikit nyisihin lah ya. Jadi diperkecil porsi jajannya. Paling kalau mainan secara mainan langsung sih enggak ya. Biasanya saya itu kalau pengen mainan, inspirasinya paling dulu senangnya pedang-pedangan dan lain sebagainya. Paling saya buat dari bambu. Dan suka ngurus ikan kecil itu dulu kayak gitu. Paling. Waktu pertama ke Jawa, ada nggak kena jahil teman gitu kan, suruh ngomong bahasa Jawa? Saya pernah soalnya dulu waktu pertama kali ke Jogja, dijailin bapak kos. Gitu. Suruh ngomong apa gitu ke warung gitu ya, hal-hal apa gitu ya, suruh beli ini katanya, tumbas telek, kesana-sana tumbas telek katanya, suruh beli itu ya. Nah, pernah nggak Ustadz ngalami kayak gitu? Pernah sih. Pada saat itu saya pernah itu suruh ngomong apa ke anak putri aja ya, ke teman putri. Oh, teman putri gitu ya. Ngomong bahasa Jawa gitu. Suruh ngomong Jawa. Cuma saya nanya, bahasa Jawanya ini apa? Ternyata memang kawan itu ya diplesetin kayak gitu. Tapi ada satu hal yang masih saya ingat nih ketika SD. Kan di sana catur bulan. Kebetulan kelas 4 itu di sana kan ada mulok ya, bahasa Jawa. Saya itu yang saya lakukan itu ketika lihat soal bahasa Jawa ketika di SD, kata saya, ini gimana ya, orang baru berapa bulan sudah dapat soal SD. Nah kebetulan saya duduk itu sama perempuan itu, saya masih ingat. Kalau soal bahasa Jawa gitu ya? Soal bahasa Jawa. Kalau saya bisa katakan itu teman saya yang perempuan itu yang satu meja itu kan diacak ketika ujian. Itu mirip kayak Krisdayanti gitu ya. Saya mirip itu. Nah saya nanya, jadi baru satu nomor saja saya udah nanya. Ada kali 10 kali nanya, Mbak, ini artinya apa Mbak? Dikasih tahu dia. Terus habis itu, kalau ini apa artinya Mbak? Jadi saya nggak enak ya lama-lama. Aduh, nanya terus, jadi dianya nggak fokus kan. Akhirnya saya punya inisiatif, entah muncul sendiri tuh. Saya tulis tuh di kertas soal atas tuh. Saya tulis dengan tulisan, maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya tulis kayak gitu. Semua itu? Semua soal, 10 soal, berapa soal? Semua soal, kan ada sekitar 35-an soal ya. Jadi semuanya ditulis itu pilihan ganda atas gitu ya?
maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya terus gitu. Dan saya ngumpulin paling akhir. Dipanggil nggak sama guru itu? Enggak sih, saya memang jujur sih sama gurunya. Iya. Waktu itu bilang ya. Guru waktu itu namanya Pak Suminto itu. Jadi saya ngumpulin paling akhir dan ditanya dulu, kamu Sarip udah belum? Belum Pak. Saya paling keluar paling akhir dan bawa soal terakhir juga ngumpulinnya. Saya bilang kayak gitu sambil ngucapin sambil nyodorin itu soal. Maaf Pak, saya nggak bisa. Nah itu. Dan respon gurunya gimana? Responnya ya ketawa, mungkin memaklumi. Iya memaklumi ya karena baru mungkin beberapa bulan di sana ya. Nah saat jauh dari orang tua dari usia kecil kayak gitu, Ustadz merasa kurang kasih sayang nggak dari orang tua? Alhamdulillah enggak sih, karena memang ibu kos tadi yang baik, jadi ya kayak di rumah aja kalau perhatian mah. Justru saya kalau misalkan nggak belajar diomelinnya lebih besar di sana. Di sana ya? Iya, diomelinnya lebih sama gede. Ibu kos ya? Sama ibu kos. Berarti besar banget jasa ibu kos ya? Masya Allah luar biasa tuh. Orang tua pernah ngelihat kreativitas dan keahlian Ustadz nggak waktu di pondok? Kalau sebenarnya kalau nunjukin sih enggak ya. Dan memang dulu ketika di pondok juga belum ada pikiran ke mana-mana. Ya paling orang tua hanya nanya, Ip gimana di pondok, betah? Ada yang hilang nggak bajunya? Paling gitu aja. Berarti belum pernah lihat ketika kalau panggung gembira itu karena nggak ke sana kan ya? Iya nggak ke sana. Paling saya nunjukin videonya di CD-nya itu dulu kalau udah beres. Ada nggak penyesalan dari Ustadz misalkan sekarang nih penyesalan kalau Ustadz jauh dari orang tua sejak kecil gitu, menyesal nggak? Kalau menyesal sih enggak ya, enggak ya. Cuman lebih dominan ke sedih aja ya sedih kalau ya? dulu. Tapi setelah sekarang gitu sekarang ngerasanya ya, kalau sekarang kalau jauh dari orang tua enggak sih, enggak menyesal karena memang orang tua juga tahu tujuannya, kita juga memang punya tujuan juga. Jadi ya itu hanya apa ya, menjadi sebuah cerita lah bagi kita, cerita luar biasa. Dan berangkat dari kemauan sendiri ya awalnya ya. Kalau nanti Ustadz misalkan punya anak, amin insya Allah, mau dipondokkan atau mau kayak Ustadz nggak kayak gitu? Misalkan jauh dipisahkan atau dipondokkan dari usia dini? Kalau saya pribadi sih sebenarnya gimana? Melihat keinginan anak ya. Ketika anak ingin belajar untuk hidup jauh dari orang tua di usia dini, insya Allah saya mensupport. Siap gitu ya. Tapi ketika dia memang nggak mau gitu kan di usia dini, enggak ya? Kalau memang nggak maksa juga sih. Kalau mondok, misalkan di usia SMP, SMA, kalau kayak gitu? Insya Allah saya sangat mendukung sekali. Dan kalau mereka, maksudnya Ustadz akan lebih ya walaupun gak memaksa mungkin udah dikasih stimulus dari sejak kecil gitu kan, biar dia melihat gitu kan. Ya kayak tadi kan waktu dari awal cerita Ustadz tadi kan di usia kecil kan ngelihat pondok di TV gitu kan. Akhirnya kan kena stimulus gitu ya. Kena cerita terus insya Allah gitu ya, tersentuh ya, gitu. Saya lakukan juga hal kayak gitu ya. Itu, seperti yang dilakukan kakak saya itu. Nah, sekarang pesan untuk anak-anak atau teman-teman yang sekarang sedang mondok atau jauh dari orang tua ya, buat anak-anak asrama MTSMA Pusat nih terutama nih ya. Gimana tadi pesannya buat anak? Pesannya buat anak-anak MTS dan anak-anak yang lain yang sedang mondok. Yang lainnya yang sedang mondok dan semuanya yang menonton video ini, pesan saya tidak banyak. Intinya kita imbangi jerih payah orang tua. Karena saya punya cerita tersendiri di situ. Saya namanya juga manusia. Kanak-kanak memiliki masa kanak-kanak juga punya cerita tersendiri, punya kisah tersendiri. Pada saat itu saya kelas 3 pondok ya. Kalau di sini kelas 3 MTS lah. Kelas 3 pondok yang mau naik ke kelas 4. Kebetulan saat itu kakak saya yang membiayai sudah menikah. Jadi punya beban biaya, tanggungan biaya untuk keluarga. Pada akhirnya tanpa saya dikasih tahu itu ngobrol sama keluarga, merumuskan bagaimana kalau Aib ini
sudah pindah pondoknya, jangan di Gontor lagi gitu ya. Itu kelas 3. Itu kelas 3, saya mau naik kelas 4 ya. Mau naik kelas 4 itu kelas 1 aliyah berarti ya. Nah, ketika Ramadan pada saat itu kebetulan orang tua saya lagi bikin ketupat. Saya suka kalau lagi di rumah suka bantuin. Itu masih ingat sekitar jam setengah 10-an kurang lah. Itu orang tua saya sambil masukin nasi itu beras ke ketupat, bikin ketupat, sambil lihat orang tua ngantuk-ngantuk ya. Biasanya orang tua kayak gitu. Jadi orang tua tuh bilang kayak gini, nanya, Aib gimana di pondok, betah nggak? Saya bilang alhamdulillah betah. Belajarnya gimana? Saya jawab alhamdulillah lancar. Pada dasarnya saya ketika di pondok ya ada malesnya juga, ada lain sebagainya gitu kan. Nah terus orang tua nanya kayak gini, Aib gimana kalau misalkan mondoknya pindah? Langsung saya kaget dengar kayak gitu. Kok emang kenapa gitu mak? Kunaon pindah? Kalau bahasa Sunda kenapa pindah? Aib kan masih betah di sana. Jadi diutarakan lah alasannya, si A teh udah punya keluarga, udah punya banyak istri gitu ya. biaya yang harus dikeluarin. Jadi intinya permasalahan ekonomi aja ya itu. Akhirnya saya langsung dari situ saya nangis, saya bilang, "Ma, Aib hapunten Ma, Aib teh jujur Aib teh kalau di pondok itu ada malesnya, malas belajar lain sebagainya." Jadi yang jawaban yang saya tadi bilang iya, saya balikan itu langsung. Saya bilang kayak gitu. Terus saya sampaikan, maaf Ma, saya bohong, saya di sana ada malesnya juga, ini lain sebagainya. Tapi saya mohon Mak, saya bilang jangan sampai Aib putus dari pondok, jangan sampai pindah, karena kalau misalkan saya pindah sia-sia gitu kan semuanya kalau nggak sampai tamat. Saya jadi mohon-mohon. Yang tadinya saya itu pengen cepat keluar dari pondok, ketika dapat omongan seperti itu, saya langsung itu saya lebih mohon-mohon. Ma, hapunten gimana Ma? Ulah. Akhirnya saya nangis itu pada malam saya benar-benar nangis itu. Dan datanglah orang tua, bapak baru pulang dari masjid. Bapak bilang kayak gitu. Aib kunaon? Nangis. Saya bilang, "Oh Pak, ulah Pak. Masa Aib harus harus pindah pondok? Aib kan masih seneng di Gontor." Saya bilang kayak gitu. Terus orang tua sebenarnya bapak juga udah ngasih nasihat juga ya. Tapi pada akhirnya bapak bilang, "Nya atuh upami Aib masih betah di sana mah. Sok lanjutkan. Keun we masalah rezeki mah Allah yang ngatur. Insya Allah kalau ada rezekinya untuk hal yang baik insya Allah ada rezekinya gitu." Saya dari situ bungah lagi, senang lagi. Ya. Saya senang lagi itu ya Allah itu saya benar-benar itu. Setelah perkataan itu muncul di pondok tidak ada lagi saya ecek-ecek. Saya main-main gitu ya. Tidak ada lagi saya main-main itu di pondok. Jadi setiap kali di pondok itu saya tempel perkataan orang tua itu. Aib, kade belajarna, kade barang-barangna, semuanya sing betah lain sebagainya. Saya tulis ada lemari kayak gini ya. Buku-buku saya tempel pajang foto keluarga, perkataan orang tua saya tulis itu di situ. Jadi setiap kali saya buka lemari tempat buku itu saya selalu baca. Jadi seakan-akan Aib, kade belajarna gitu ya. Aib, kade belajarna. Kalau lagi malas tuh kayak gitu, ngahulang aja. Pas lihat tulisan itu, astagfirullahaladzim. Semangat ya Allah. lagi gitu. Belajar gitu. Kalau boleh tahu, berarti setelah itu kan kakak udah nggak ngebiayai kan? Iya, jadi berarti paling jajan. Oh jajan gitu ya. Orang tua berarti. Kalau boleh tahu orang tua saat itu kegiatannya apa? Usahanya apa gitu, bentuk usahanya? Jadi orang tua saya itu pedagang kecil. Pedagang. Jadi orang tua saya itu toko gitu atau gimana? Kalau toko sih enggak. Justru orang tua saya itu pedagang kaki lima. Kalau saya katakan. Dan saya bangga di pasar gitu. Iya di pasar. Dan saya bangga dengan orang tua saya. Iya. Karena dengan modal yang sedikit itu tadi saya katakan orang tua saya itu jualan ketupat. Gimana musimnya? Itu ayah yang kayak itu, bapak gitu? Orang tua. Dua-duanya? Ibu ya. Ibu ya. Kalau bapak? Ibu. Kalau bapak membantu proses pembuatan. Oh, pembuatan ketupat kayak gitu ya. Mendagakannya ibu. Berarti sama ya maksudnya berarti sama dua-duanya di bidang itu gitu ya? Iya, di bidang itu. Sekarang pesan untuk orang tua nih yang akan
memondokkan anak-anaknya, kira-kira apa yang sedang gitu kan, supaya gimana sih yang Ustadz rasakan pengalaman Ustadz gitu sebagai dulu yang dipondokkan jauh gitu kan, terus gimana perasaannya atau pesan-pesan buat orang tuanya? Jadi pesan untuk para orang tua buat anak-anaknya yang mondok ya, pasrahkan semuanya kepada Allah, titipkan semuanya kepada Allah dengan wasilah anak kita dititipkan ke pondok, percayakan semuanya kepada pondok, insya Allah di pondok ataupun sekolah di mana anak kita belajar itu insya Allah mereka akan menjaga amanah, menjalankan amanah. Jadi bagi anak-anaknya yang di pondok, orang tua jangan terlalu banyak berpikir, jangan jangan terlalu memikirkan anak gitu ya. Memikirkan anak. Bisi emam, bisi iya gitu. Bisi jajan, bisi uangna seep dan lain sebagainya. Insya Allah dipasahkan saja, titipkan kepada Allah, titipan kepada pondok. Insya Allah anak-anak kita aman lah. Anak-anak kita aman. Justru ketika ada orang tua perasaan yang berlebihan, rasa sayang berlebihan sehingga membatin gitu ya. Justru ke anak akan menimbulkan perasaan yang batin sama juga gitu ya, batin terpanggil juga. Gitu istilahnya ya. Jadi kan kangen rumah. Antara orang tua khususnya ibu dengan anak itu luar biasa tuh kondisinya. Iya, batinnya memang luar biasa. Bagaikan wifi yang di dalam jangkauan. Iya gitu ya. Gitu. Jadi dengan kecepatan tinggi gitu ya. Kecepatan tinggi ya. 20 Mbps itu ya. Jadi insya Allah doakan saja. Doakan saja karena anak kita mondok, mereka pergi untuk kembali. Dan bagi adik-adik yang sedang mondok, jangan khawatir, jangan pengen pulang aja, jangan pengen pulang aja. Ingat, antum semuanya pergi mondok itu untuk kembali. Sepulang dari pondok, antum akan mengamalkan ilmu-ilmu, berdakwah di daerah masing-masing. Apa yang kalian yang bisa didapat, gitu ya? Ya, nanti akan dipraktekkan di rumah setelah pulang. Pasti akan pulang, nggak mungkin. Masa abis mondok emang mau kemana gitu kan? Pasti pulang ke rumah ya. Oke. Demikian tadi obrolan kita bersama Ustadz Syarif. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat penonton channel MTS SMA Pusat Menes. Ambil hal positif dari obrolan kami dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tad. Sami-sami Pak Alpian. Ya. Oh sebentar, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kru dari tim media yang saat ini ya, tim media dadakan. Ada Randy, ada Yusuf dan siapa? Hafiz juga ya. Anak-anak asrama putri juga. Iya tadi udah siapa? Salsa, Aulia ya tadi yang Ropita. Sudah membantu semuanya ya. Inces Nopi. Sudah membantu kesuksesan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Tad. Oh Pak Pian, saya ke SD tanya. Ke SD pernah kia namanya siswa akhir SD kelas 6. Kan ada ujian praktek. Suruh praktek nyanyi daerah, lagu daerah ya. Cek saya, lagu daerah. Kalau Jawa apa? Nggak ada yang tahu Jawa itu, nggak ada yang hafal lah lagu daerah Jawa. Akhirnya saya punya pikiran, gimana kalau misalkan nyanyinya, yang saya ingat pada saat itu apa ya, lagu apa ya? Mau sebentar lagi mau dipanggil. Akhirnya saya kepikiran lagu apa? Bubui Bulan. Lagu Sunda berarti ya? Lagu Sunda. Saya mau nyanyi Bubui Bulan aja lah. Kayaknya orang-orang Jawa mah nggak ada yang tahu dengan lirik Bubui Bulan. Dan saya juga memang nggak tahu Bubui Bulan. Akhirnya pas dipanggil, Ahmad Syarifuddin, silakan selanjutnya. Saya naik lah. Langsung di depan gurunya praktek. Saya nyanyi kayak gitu. Nyanyi apa? Saya nyanyi lagu Bubui Bulan, Pak. Oh, lagu Sunda ya? Wah, bagus itu, bagus. Kata bapak gurunya itu ya, yang ngetesnya. Terus saya nyanyi, padahal saya nggak hafal juga. Terus saya nyanyi itu. Apa tuh awalnya? Oh iya. Bulan. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe bisa sate. Tahunya sampai itu doang. Terus saya bingung, apalagi? Akhirnya saya bilang kayak gini. Lanjutkan, yang penting bahasanya bahasa Sunda. Teu apal deui
naon deui saterusna. Tapi udah terus saya mah coblak aja kayak gitu. Pakai ngaco aja pakai bahasa Sunda gitu ya. Nah, udah beres bari pales-pales itu ya. Terus sama gurunya bilang, "Ih, bagus itu." Bener, ya Allah, saya dalam hatinya, nggak bohongan guru, ya Allah karim. Tapi memang gurunya emang jarang dengar Sunda kali ya. Wah, bagus lagu jauh, mantap. Kirain saya menyindir gitu ya. Oh, ternyata benar ya. Ternyata benar. Bagus. Saya suka lagu Sunda. Nanti kapan-kapan nyanyi lagi ya. Ya Pak. Padahal nggak hafal. Padahal nggak hafal. Kan segitu unggul. Ini video dibuang sayang nanti ya. Oke. Aduh, ya Allah.